Skandal besar terjadi. Pemufakatan jahat di Pertamina diduga menyebabkan kerugian hampir 1.000 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Persero yang mencuat saat ini melibatkan 7 tersangka, termasuk eksekutif dari anak perusahaan Pertamina yang diduga melakukan praktek korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018 sampai 2023. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Para tersangka diduga melakukan pengaturan dalam rapat OH yang mengakibatkan penurunan produksi kilang. Dengan dalih bahwa produksi domestik tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan spesifikasi, para tersangka memilih untuk mengimpor minyak mentah dan produksi kilang. Terdapat dugaan bahwa Pertamina Patraniaga mengimpor bensin dengan RON 90 yaitu Pertalite, namun membayarnya seharga RON 92 yaitu Pertamax. Tapi tahukah Anda, kisah seperti ini sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kisah pemufakatan jahat yang serupa. Kita masih ingat, yaitu kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bersekongkol untuk mencelakakan atau mencelakai dia karena iri dan tamak. Mereka berencana menyingkirkan Yusuf, membuangnya ke sumur, lalu berbohong kepada ayah mereka, sama seperti skandal korupsi. Mereka berpikir kejahatan mereka tidak akan terbongkar. Tapi ingat, Allah membalikkan keadaan. Yusuf akhirnya menjadi pemimpin besar, sedangkan para pelaku konspirasi menerima akibatnya. Begitu pula dengan korupsi di akhir zaman sekarang. Hukum harus tetap ditegakkan. Lalu, apa solusi untuk skandal seperti ini? Dalam Al-Quran ada 5 langkah penting. Langkah yang pertama, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin. Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling dan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." Jadi, langkah yang pertama adalah tegakkan keadilan walaupun melawan kepentingan diri sendiri. Hak hukum harus berlaku untuk semua. Langkah yang kedua, korupsi terjadi karena keserakahan. Allah sudah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang orang-orang yang curang dalam transaksi, yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar untuk menimbang atau menimbang untuk orang lain, mereka mencurangi. Langkah yang ketiga adalah transparansi. Al-Quran dalam Quran Surat 2 ayat 282, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.
hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktikannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktikan sendiri, hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak. Apabila dipanggil, janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya. Baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi surat ini memerintahkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita pentingnya pencatatan transaksi. Kalau semua keuangan transparan, korupsi bisa dicegah. Langkah yang keempat, pemimpin itu harus amanah. Allah memerintahkan kita untuk memberikan amanah kepada yang berhak. Jika pemimpin tidak jujur, bencana pasti terjadi. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat 4 ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Langkah yang kelima, hendaklah takut kepada Allah. Kalau seseorang takut kepada Allah, dia tidak akan berani mencuri uang rakyat. Itulah sebabnya kita butuh pendidikan agama yang kuat. Dalam Quran surat 8 ayat 27-28, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Kesimpulannya, jadi jika kita ingin negara ini bebas dari korupsi, mari kita jalankan hukum yang adil, transparan, kepemimpinan yang amanah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu share video ini agar lebih banyak orang yang sadar. Klik like dan subscribe agar kita bisa terus membahas solusi dari Al-Quran. Terima kasih dan sampai ketemu di tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.